Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, jadi ini tuh di pagi hari ya teman-teman, sekitaran jam 7:30-an. Tapi mataharinya tuh udah nyorot banget di depan kontrakan aku. Oh ya, maaf banget nih kalau misalkan ada suara keredak keruduk gitu ya. Soalnya ini aku sambil jagain anak aku, PO-nya. Lanjut ke video, ini aku mau bukain gorden di area kamar. Karena kalau misalkan pagi-pagi banget buka gorden atau buka jendela itu nanti bakalan banyak nyamuk. Jadi aku tunda dulu untuk buka gordennya. Jadi sekitaran siangan jam 8:30-9 itu aku baru mulai buka gorden. Lanjut, mumpung di kamar, jadi sekalian aku mau beresin kamar karena berantakan banget ya teman-teman. Terus juga mau lanjut untuk pasang spray yang di kasur kecil ini, karena kemarin tuh aku belum sempat pasang spraynya karena ya repot ditangisin anak terus. Bangun sedikit, itu gerak sedikit udah ditangisin. Jadi ya udah, aku kemarin tuh cuma pasang yang area kasur yang besar aja. Dan di area kamar ini udah rapi, udah bersih, udah aku kebutin juga tadi pakai sapu lidi, dan aku juga udah selesai nyapu dan lanjut mau ngerjain aktivitas yang lain. Dan ternyata ini anak aku malah bangun ya. Padahal baru aja aku mau beberes di area sini, tapi nggak apa-apa, ini mumpung masih antang juga, anaknya baru bangun tidur. Karena anak aku bangunnya itu pagi ya teman-teman, jadi sekitaran jam 7 itu udah tidur lagi. Tidurnya juga nggak lama, sebentaran, paling juga 15 menit sampai setengah jam, nggak yang namanya sampai lama banget. Jadi pagi-pagi tuh udah tidur lagi, sekitaran dari jam 7 sampai jam 8 itu masih tidur. Kadang nggak nyampe setengah 8 itu udah bangun. Nah, karena anak aku bangunnya itu dari jam 5 subuh sampai jam 6 itu paling pagi gitu ya. Kalau misalkan siangnya itu jam 6, jam 7 itu baru bangun. Biasanya seperti itu jadwalnya. Makanya pagi-pagi itu anak aku udah tidur lagi gitu. Jadi jam tidurnya itu pagi sekali. Nanti siang itu sekitaran jam 11 sampai jam 12 itu udah mulai tidur, udah mulai ngantuk. Nah, itu udah di jam kedua ya anak aku tidur. Jadi mulai dia dari jam segitu misalkan sampai jam 1 atau jam 2. Dan tidur yang ketiga itu biasanya sore setelah habis mandi, kalau enggak sekitaran maghrib dia baru tidur lagi. Dan tidur-tidur tuh malam ya teman-teman, sekitaran jam 9 sampai jam 10. Nah, makanya kalau misalnya aku bikin konten kayak gini, posisi nggak ada anak aku, itu posisinya anak aku lagi tidur ya teman-teman. Oh ya, anak aku tuh tadi sekitaran jam 8 pas bangun tidur udah selesai tidurnya, itu langsung aku kasih sarapan. Nah, biasanya itu kadang nggak sarapan, paling cuma kayak nyemil-nyemil gitu doang. Terus habis itu nyusu, habis itu langsung tidur lagi, terus bangun tidur baru deh makan. Nah, kenapa anak aku susah banget makan? Aku juga nggak tahu, dari pertama MPASI itu susah banget yang namanya makan. Aku udah coba bikin bubur sendiri, terus juga beli bubur portip, terus juga beli bubur yang di depan itu bubur bubur bayi, itu udah aku cobain semua, tapi anaknya tetap nggak mau. Tapi sekarang alhamdulillah udah dikit-dikit mau kayak makan nasi gitu. Ternyata umurnya itu sekarang udah mau 10 bulan. Besok di tanggal 17, alhamdulillah ya. Dan terus juga alhamdulillahnya udah jalan pas di umur 9
bulan 1 hari itu udah langkah pertamanya, dan langkah yang banyaknya itu di 9 bulan 4 hari. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah mulai lancar, cuma emang masih jalan jatuh gitu teman-teman, belum yang lancar banget, tapi emang anaknya tuh aktif banget, nggak bisa diem, jadi aku sampai kewalahan. Mungkin karena kecil ya bebenya, jadi dia tuh makin aktif, makin enak, makin enteng gitu ya buat beraktivitas. Oh ya, anak aku nih umurnya kan tadi udah mau 10 bulan. Itu di BB 8 kilo kemarin pas posyandu itu. Nah, jadi 8 kilo menurut aku udah besar ya teman-teman, soalnya anak aku ini yang kedua kemarin pas lahiran itu 2,7, jadi kecil. Kalau misalkan nanti di 10 bulan maksudnya di 1 tahun itu harus 3 kali lipat dari berat badan lahir. Itu sepengalaman aku ya, setahu aku juga. Jadi menurut aku ini 8 kilo itu masih aman, jadi aku nggak terlalu khawatir untuk mikirin BB-nya. Yang aku pikirkan itu sekarang, kenapa dia susah banget makan, padahal udah aku coba segala macem gitu ya. Sampai sekarang pun makan cuma beberapa suap doang, kayak cuma 3 suap, 4 suap, karena emang aku juga mau ngenalin anak aku yang nggak dipisah-pisah gitu makannya, yang dicampur aja sama aku sekalian ya. Paling bedanya itu cuma nggak pedas gitu, aku pisahin sama kakaknya pun nggak doyan pedas ya teman-teman. Jadi karena emang dari awal anak aku yang pertama itu nggak aku cobain rasa pedas gitu. Waktu pas anak pertama aku tuh makan aja gitu, lahap, malahan badannya juga gede. Berbeda banget sama anak kedua ini yang susah makan, yang aku sampai bingung kasih makannya mau apa. Pernah juga makan bubur portip, cuma ya sekali nih, misalkan pagi, terus siangnya tuh nggak mau makan lagi. Terus juga sore aku beliin bubur yang di depan jalan itu, bubur bayi. Nah itu mau sekali. Jadi ya udah banyak banget liburnya makannya, tapi ya alhamdulillahnya tuh kayak cemil-cemilan, kayak agar, buah, apalagi kalau misal makan buah itu selalu mau, apalagi buah naga, buah melon, buah semangka, pokoknya buah-buahan lah intinya ya teman-teman. Itu tuh selalu mau, kayak cemil-cemilan, agar, jelly itu mau, kecuali nasi. Nasi itu paling cuma 2 suap, 3 suap doang. Tapi kalau misalkan untuk nyusu itu alhamdulillah nggak yang namanya berkurang, masih yang namanya kuat gitu untuk nyusu. Apalagi kalau misalnya tengah malam pun masih kebangun gitu ya untuk nyusu. Oh ya, untuk perkembangan anak aku itu dimulai dari usia 0 sampai sekarang ya teman-teman, aku ceritain. Itu di umur 4,5 bulan baru bisa tengkurap. Nah awalnya itu aku ketar-ketir ya, kenapa belum bisa tengkurap. Tapi pas aku nanya-nanya gitu, aku baca-baca, browsing, di umur segitu emang masih aman ya. Ternyata di umur 6 bulan itu masih boleh gitu, belum tengkurap. Tapi kalau misalkan udah lewat 6 bulan itu udah nggak boleh, harus kita ke DSA. Tapi alhamdulillahnya anak aku di umur 4,5 bulan itu udah mulai tengkurap. Terus di umur 5 bulannya itu udah mulai bolak-balik gitu, udah belajar balik. Terus juga 2 minggu kemudian lagi itu udah mulai gong anggo. Ngerti gak sih bahasa gong anggo? Begitu aja seterusnya sampai sekarang ya, di umurnya mau 10 bulan itu alhamdulillah udah mulai jalan. Waktu kakaknya itu di umur 1 tahun 2 hari itu mulai jalan ya. Kalau misalkan mulai berdiri itu udah dari 10 bulanan. Nah jadi anak aku ini yang kedua ini cepet banget ya. Walaupun di awalnya itu agak terlambat sedikit, tapi nggak apa-apa, sekarang malah berkembang pesat ya. Mulai dari ngerondang gitu, apalagi sekarang ngerondangnya itu gesit banget ya teman-teman, jalannya apalagi udah mulai mau lancar. Oh iya, aku di sini bukan buat mau banding-bandingin kebiasaan anak atau apa gitu ya bahasanya, tapi aku di sini cuma mau nge-share aja kegiatan aku, maksudnya juga tumbuh kembang anak aku ya kan. Karena emang tumbuh kembang anak itu beda-beda ya teman-teman. Anak aku yang pertama pun beda, nggak sama kayak anak aku yang kedua ini. Jadi ya maaf banget, aku bukan masalah ngebanding-bandingin.
Nah, udah di akhir video aja nih teman-teman. Nah, sebenarnya itu ada anak aku ya di pojokan tuh yang deket galon situ. Cuma nggak masuk karena dia lagi ngeliatin bapak kontrakan lagi semen di area depan kontrakan aku. Nah, jadi tuh kelihatan ya teman-teman, itu ada bapak kontrakannya yang kelihatan dari jendela kalau dari video. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.